Nggih. Nggih. Baik, Bu Us, saya yang terlebih dahulu menjadi coach-nya nggih Bu Us nggih, Bu Us yang jadi coach di sini. Namun mohon maaf Bu, di sini saya terkendala sinyal. Jadi mungkin apakah saya nampak Bu? Karena kalau saya melihat diri saya tidak nampak. Iya, tidak bergerak gambarnya memang Bu. Kendala sinyal nggih. Bu Suara. Musita dan Bu Swati, mohon maaf baru bisa masuk setelah dari kelompok. Monggo jenengan lanjutkan. Nggih, terima kasih kesempatan panjenengan. Arawes Bu. Loh. Nyadat-nyadat Bu Mus nggih. Nggih Bu. Nggih. Karena satu memang jaringan di sekolah sedang dipakai maksimal, seluruh dewan guru sedang meeting Zoom, Google Meet juga. Namun saya ini juga sudah ada di ruang khususnya Ibu operator sekolah, jadi mengambil jalur utama, tapi masih tetap aja loss seperti ini Bu. Iya. Gimana Bu ya? Enggak maksimal ini Bu nanti Bu. Aduh, piye. Tak coba saya hotspot pakai HP. Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini, mohon maaf sinyal saya kendut ini Bu. Sebentar Bu, saya coba hotspot dengan HP. Nggih. Bagaimana Bu Us? Aduh, rasanya masih sama ini. Tidak melihat pergerakan nggih Bu Us nggih, ya Allah. Nggih. Saya awali saja ya Bu Mus ya, sebagai coach nggih, jenengan sebagai coaching-nya gitu nggih. Nggih Bu Us, monggo, karena ini. Nggih, semoga nanti bisa lancar di akhir-akhir. Assalamualaikum Bu Mus. Hilang Bu Mus nggih. Ini kendala sinyal Bu Mus, belum merespon. Assalamualaikum Bu Us. Nggih, kita ulang Bu Mus nggih, semoga bisa lancar. Nggih. Kalaupun nanti misalnya saya tersendat nggih, ngapunten Bu Us nggih. Ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Us. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dengan Allah bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Oke, alhamdulillah. Iya, kita bincang-bincang sebentar nggih. Kemarin kan sempat diuraikan Bu Mus kalau ada siswanya yang bermasalah seperti itu nggih. Iya Bu, di kelas saya itu ada salah satu siswa yang mana siswa tersebut memang aktif sebenarnya untuk mengikuti pembelajaran di kelas, akan tetapi
terkadang juga anaknya ngantuk di kelas, tidur seperti itu, Bu Us. Oke, berarti ada sedikit kejadian ya di dalam kelas berupa siswanya itu tadi sering atau beberapa kali tidur saat waktu pembelajaran. Iya, Bu. Itu tadi kalau boleh tahu tidurnya itu sampai nyenyak atau hanya pas beberapa detik atau seperti apa nih Bu? Kalau boleh tahu kejadiannya seperti apa? Kalau dibilang nyenyak, nyenyak, Bu. Tetapi nggak begitu lama. Coba beberapa kali itu saya biarkan. Ternyata ya kurang lebih 3 sampai 5 menit begitu anaknya sudah terbangun. Nah, gitu kayak kaget karena mungkin mendengar suara saya atau suara teman-temannya. Nah, kemudian saya tanya, tidur ngantuk Le? Iya Bu, ngantuk. Ya sudah, cuci muka biar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bu. Jadi apa ya, keseliut, nah seperti itu Bu Us. Iya, kasihan Bu nggih kalau anak sampai seperti itu nggih. Berarti kan ada sesuatu sebetulnya Bu nggih. Nggih, Nah, itu nggih, nggih. kalau jenengan melihatnya seperti apa Bu? Beberapa kali coba saya tanyakan Bu ya, kenapa Nggih. kok ngantuk pagi? Ini masih pagi, kok ngantuk gitu. Terus katanya begini Bu, iya Bu, tadi malam tidurnya larut, bantu ibu untuk nih ngupas kacang karena kebetulan ibunya jualan peyek Bu, gitu. Kemudian pagi-pagi sudah bangun membantu orang tuanya. Jadi kalau melihat situasi seperti ini, anak tersebut kurang istirahat karena membantu orang tua, Bos. Nggih, salut nggih. Jadi sudah memiliki tanggung jawab nggih ini anak nggih. Terus untuk selanjutnya untuk mengantisipasi hal seperti ini yang sudah dilakukan jenengan Bunus napa mawon Bu? Yang pertama itu tadi, Bu, saya mendekati anak tersebut, mencari tahu apa yang menjadi alasan kenapa dia mengantuk di dalam kelas. Kan tentunya macam-macam, Bu ya. Kadang ada siswa lain itu yang katanya, oh, tadi malam habis dari rumah keluarga pulangnya kemalaman. Tapi khusus yang satu ini, setelah saya identifikasi, saya mencoba melakukan pendekatan, itu yang pertama memang dia ingin membantu orang tuanya karena mungkin ya kondisinya sedang pas-pasan gitu Bu Us ya, sehingga anak harus membantu apa yang menjadi pekerjaan orang tuanya itu. Kemudian saya juga sempat bertanya kepada orang tuanya bagaimana Alvaro di rumah gitu. Nah, kemudian saya tanyakan jawaban orang tua, memang anaknya rajin di rumah gitu, Bu. Bahkan kalau mau membantu orang tuanya itu dia tidak pernah lupa untuk mengerjakan PR terlebih dahulu. Jadi dia menyelesaikan tugasnya di sekolah baru membantu orang tua. Hanya saja mungkin karena keasikan membantu orang tua sehingga tidurnya terlalu larut, maka di sekolah meskipun masih jam 9 pagi itu sudah merasakan ngantuk dan akhirnya tidur di dalam kelas. Seperti itu, Bos. Jadi sudah beberapa hal yang digali dari Humus nggih sampai anak ini biar tidak terulang lagi ngantuknya seperti itu nggih. Jadi dari segi akademik pun nanti tetap optimal dan membantu orang tuanya pun tetap dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Iya, Bu. Ya. Jadi untuk kedepannya biar tidak terulang lagi bisa lagi Bu Mus ya. Kedepannya saya akan mencoba melakukan pendekatan ke anak tersebut karena
kelas 6. Kebetulan saya di sini kan wali kelas 6 Bu usia. Nggih. Dia akan mencoba melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Jadi tidak melibatkan orang tua karena kelas 6 ini sudah mulai memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu saya akan dari hati ke hati karena supaya apa? Supaya anak tersebut merasa saya kok diperhatikan berlebihan oleh Bu Guru, apakah ada kesalahan? Nah, itu kan menjadikan sesuatu yang tidak baik Bu usia. Sehingga rencana saya mencoba mengajari anak tersebut untuk lebih bisa memanage waktunya. Boleh membantu orang tua, akan tetapi harus tahu mana harus jam tidur, di mana jamnya harus bangun, sehingga tahu porsinya masing-masing. Seperti itu, Bu. Jadi melakukan pendekatan secara intensif untuk memberikan sebuah nasihat atau bimbingan bahwasannya boleh membantu orang tua, akan tetapi kewajiban utamanya adalah sebagai seorang pelajar yang mana kewajibannya adalah untuk belajar. Seperti itu, Bu. Jadi intinya adalah mendampingi anak tersebut untuk lebih memanajemen waktu lagi. Seperti itu. Kalau seandainya itu nanti kurang berhasil, maka saya akan melakukan pendekatan ke orang tuanya. Seperti itu, Bu. Nggih, bagus sekali Bu Mas yang sudah dilakukan untuk si anak A ini tadi nggih. Nah, semoga ini anak juga terus meningkat hal-hal yang menjadi potensi-potensinya. Mungkin itu percakapan kita Bu Mus nggih. Jadi saya rasa sudah bagus sekali yang dilakukan Bu Mus. Dan kita akhiri cukup sekian saja dan terima kasih waktunya Bu Mus nggih. Nggih, Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya, Bu, nggih. Nggih, monggo. Bu, ini bagaimana, Bu? Gambar saya bagaimana di sana, Bu? Masih tidak gerak Bu Mus nggih. Belum Iya. lancar. Belum selesai Zoom-nya. Belum, Bu, sampai 13.45. Oh iya, masih ya. Saya Masih coba pakai data juga. kurang lancar itu tadi. Nggih, sama seperti ini. Ya. Tanpa gambar bismillah. Iya, memang tidak ada gerakan sama sekali, Bu Mas. Nggih, coba saya ini, Bu, ya. Saya masuk lewat HP, Bu, ya. Oh, nggih, nggih. Jadi nggak pakai laptop, Bu, sebentar, Bu. Nggih, nggih. Oh, ini saya bisa masuk tapi di main room, Bu Us. Oh, di Saya yang kira deh. yang satunya. Aduh, berikhtiar. Waktunya sholat dulu, aku jam 12.04 berangkat kelas. Kalau di main room saya aman, Bu. Nggak terlempar, Bu, nggih. Di main room, coba sih saya lihat.
Humus. Iya. Lengkap kok Bu di main room-nya. Sebentar Bu, nggih. Iya. Ih, kok nggak bisa sih? Udah. Ya Bu, pakai aja dulu. Bagaimana Bu Us? Oke, sudah Aman? jelas. Ya wis Bu, pakai HP ini aja saya. Wes. Bismillah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Us siang ini? Alhamdulillah baik, sehat, bugar. Alhamdulillah. Hari ini Semoga Bu Us full ngajar atau hanya beberapa jam Bu Us di sekolah Bu Us? ini sudah pulang ngajar, kebetulan tadi ngajarnya di pagi hari aja. Di pagi hari, karena kebetulan Bu Us ini adalah seorang ustazah nggih Bu Us nggih, yang mana mengajarnya adalah mapel pendidikan agama Islam, bener nggih Bu Us nggih. Betul sekali. Nah, Bu, untuk di lembaga Bu Us sendiri, bagaimana Bu Us merasakan pembelajaran di kelas? Mengingat bahwa Ibu hanya bertatap muka satu kali dalam seminggu dengan anak-anak, misalnya dengan kelas 6A gitu Bu nggih. Tentunya Bu Us kan satu kali bertemu dengan anak-anak tersebut, betul Bu? 1 minggu 1 kali. Nah, baik Bu. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini Bu, apa rencana yang ingin Ibu bahas atau yang ingin Ibu sampaikan dalam sesi coaching pada kesempatan siang hari ini Bu? Yang ingin saya sampaikan adalah tentang perasaan anak-anak nggih ketika bertemu saya, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mungkin seperti itu, Bu Mus. Baik Ibu. Nah, apa yang menjadi tujuan Ibu dari pertemuan ini? Selain mengetahui perasaan anak-anak, apa Ibu yang menjadi tujuan utama atau tujuan akhir Ibu nanti setelah sesi coaching ini selesai, Bu Us? Ingin menggali apa ya istilahnya, kedekatan dengan anak-anak seperti itu nggih. Jadi setelah coaching ini nanti harapannya saya bisa lebih dekat kepada siswa-siswa yang saya ajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam gitu. Baik Ibu. Mengingat jadwal yang hanya bertemu satu kali, sehingga dalam sesi coaching kali ini, Ibu memiliki tujuan akhir yakni lebih dekat dengan anak-anak, meskipun hanya bertemu dalam waktu 3 JP Bu ya, dalam waktu Oke. 1 minggu. Baik Ibu. Kemudian, menurut Bu Us ini ya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Jadi, Bu Us merasa, "Oh, aku ini berhasil." Nah, itu apa Bu yang menjadi ukuran Ibu? Kalau yang menjadi ukuran itu yang pertama nggih, anak-anak bisa terbuka kepada saya. Artinya anak-anak ketika memiliki masalah ataupun anak-anak ada kendala apapun itu bisa bicara dengan leluasa. Jadi tidak ada ketakutan. Misalnya seperti ini, ada kejadian yang di luar
materi misalnya seperti itu nggih. Jadi ada anak kelas 6 itu tadi yang sudah besar, terutama anak perempuan, itu kadang bertanyanya seperti ini, Bu, saya itu kemarin mengalami men Bu, terus belum 2 minggu itu keluar men lagi Bu. Nah seperti itu juga sering ditanyakan anak-anak. Artinya itu bukan pada materi yang saya berikan pada hari itu, karena itu sudah di luar dari kurikulum seperti itu. Jadi anak-anak bisa terbuka tentang masalah pribadinya ataupun tentang masalah apa yang masih ada hubungannya dengan materi agama seperti itu. Jadi itu beberapa kejadian yang saya alami yang saya rasa anak-anak itu sudah enggak sungkan lagi gitu loh. Artinya ya dekatlah dengan anak-anak. Oke, baik Ibu. Jadi dari apa yang Bu sampaikan tadi, bahwasannya ukuran keberhasilan dari tujuan Bu Us untuk kegiatan coaching ini adalah apabila anak-anak lebih terbuka dengan Bu Us dan bisa mengungkapkan isi hati. Nah, ini luar biasa panjenengan Bu, ini memang benar-benar yang dirindukan oleh anak-anak. Kenapa? Karena dengan kita lebih dekat dengan anak-anak, kemudian menjadi ibu di sekolah bagi anak-anak, maka anak-anak tersebut akan secara mengalir, akan secara dengan dengan sendirinya mereka akan mengungkapkan apa yang menjadi isi hati daripada anak-anak. Bisa saya tangkap. Baik Ibu, untuk selanjutnya. Menurut Bu Uswatun saat ini, kesempatan apa yang Bu Us miliki sekarang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut? Pastinya dalam segala sesuatu itu kan memiliki kesempatan, Bu. Karena posisi panjenengan saat ini adalah sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tentunya memiliki sebuah kesempatan. Nah, di kesempatan yang seperti apa menurut Bu Us? Kesempatan yang pertama adalah waktu di kelas, Bu, nggih. Meskipun tidak banyak, hanya sekilas saja. Terus ada juga ketika waktu tadarus pagi seperti itu, ataupun di waktu istirahat. Nah, ketika anak-anak pas lagi istirahat, mereka jajan-jajan. Nah, itu biasanya kan, Bu, monggo Bu. Nah, itu kita ya istilahnya wis ngakrapi lah gitu loh Bu. Meskipun kita ndak sesuai dengan selera jajan mereka nggih, yang pedes-pedes yang apa itu kan sudah bukan seleranya kita. Nah, itu kita wis gitu. Nah, dari situ kalau anak besar ya seneng aja gitu itu. Jadi mereka ya itu tadi bicara ngalir aja gitu. Kadang ya gitu, Bu ini loh Bu, tak kasih tunjuk Bu story-nya temannya yang gini. Ini loh Bu masalahnya seperti ini. Nah seperti itu akhirnya itu bagian dari kedekatan juga untuk membangun ya itu tadi secara emosional maupun dekat dari ini tadi keberadaan kita yang dekat karena sering berkumpul itu tadi. Baik Ibu, dari apa yang Bu Us sampaikan, kesempatan yang Bu Us miliki adalah selain di dalam kelas ketika mengajar, tentu ada kegiatan tadi pagi Bu ya, yang tadarus Al-Quran itu juga memiliki sebuah kesempatan bagi Bu Us untuk membuat relasi atau hubungan kedekatan dengan anak-anak. Nah, misalnya nih Bu ya, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana kira-kira ya posisinya Bu Us dalam pencapaian tujuan tadi? Kalau dilihat tadi Bu Us sudah
Sangat baik Bu ya, sudah mempunyai kesempatan yang luar biasa, kemudian memiliki kedekatan yang luar biasa juga dengan anak-anak. Nah, namun nih boleh tahu kan saya, menurut Bu sendiri dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Ya mungkin 8,5 mungkin ya. Iya luar biasa 8,5. Nggih. Support sekali Bu Us. Kenapa? Karena mendengar dengan daripada penjelasan Bu Us tadi bahwasannya selain di kelas, anak-anak sudah mampu mengungkapkan isi hati berkaitan dengan menstruasi, kemudian juga mengungkapkan dengan makanan-makanan kesukaan. Nah, itu kan memang layak panjenengan diberikan nilai 8,5 berarti sebentar lagi goal Bu ya, tujuannya sudah tercapai. Seperti itu. Iya. Nah, dari nilai 8,5 itu tadi Bu Us ya, apa yang menjadi kekuatan terbesar Bu Us untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut Bu Us apa? Ya mungkin sabar dan sayang saja kepada mereka. Ya ibaratnya anggap mereka seperti anak kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, sabar dan menyayangi seperti anak kita sendiri. Seperti halnya di filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 Bu ya, bahwa anak itu adalah memiliki kodrat alam ya Bu ya. Masih ini Bu Us ya, ada kaitannya nggih? Oke. Jadi kita menjadi seorang ibu, wes kasih sayang yang besar, kesabaran, maka dengan sendirinya anak-anak tersebut dapat menyayangi kita sehingga dapat terbuka dan tidak malu-malu untuk curhat Bu ya kepada kita. Begitu Bu Us, maksudnya Bu Us nggih? Ya, betul Bu Mus. Iya. Nah, kemudian selanjutnya Bu, dari kasih sayang, kemudian kesabaran yang Bu Us berikan kepada anak-anak, tentunya Bu Us memiliki peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Us ambil untuk, lebih mendekati anak-anak tersebut. Bagaimana Bu? Peluang apa yang bisa Bu Us ambil untuk mendekati anak-anak tersebut Bu? Kan sudah memiliki kekuatan tadi nilainya 8,5, kemudian kekuatannya adalah sabar dan kasih sayang, tentunya Bu Us juga pastinya memiliki sebuah peluang yang dapat diambil. Apa Bu peluangnya Bu? Peluangnya yang saya ingin harapkan adalah anak-anak tidak salah langkah nggih. Artinya ketika dia memiliki masalah atau apa, kita bisa menjadi salah satu orang yang dipercaya dia untuk curhat. Terus harapan yang keduanya adalah nilai-nilai yang sudah saya ajarkan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya nilai sholat dan nilai ngaji itu sebagai pegangan atau jimatnya dalam berkehidupan. Mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, dalam mencapai sebuah tujuan, tentunya panjenengan memiliki sebuah hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Us untuk mencapai tujuan tadi. Apa Bu? Bisa disebutkan beberapa hambatan atau gangguan yang Bu Us alami? Kalau hambatan secara umum sepertinya tidak ada nggih. Karena kalaupun saya melihat ada anak-anak yang kurang itu tadi sesuai tujuan yang ingin saya peroleh itu rata-rata memang anak-anaknya memang sedang lagi bermasalah. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau itu pun ada hambatan, biasanya ya kita berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, dengan pihak orang tua, mungkin seperti itu. Ataupun kalau mentok juga dengan kepala sekolah ataupun pihak-pihak yang lainnya juga. Oke, baik. Secara garis besar, Bu Us tidak memiliki hambatan ya Bu ya. Kenapa? Karena memang dari awal sudah ada
kedekatan khusus nggih Bu nggih dari kegiatan-kegiatan setiap hari selain di kelas juga di luar kelas seperti itu Bu. Nah otomatis Bu nggih panjenengan memiliki sebuah rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan Bu Us buat. Nah, rencana nih dari hal yang semua sudah terjadi tadi, sudah dialami oleh Bu Us, bahkan bisa dikatakan sudah hampir berhasil tujuan yang Bu Us. Tinggal satu langkah saja, Bu Nggih. Nah, satu langkah tersebut tetap membutuhkan sebuah rencana aksi. Apa rencana Bu Us dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Selain yang sudah disebutkan tadi, Bu. Mungkin akan lebih istilahnya lebih mendekat lagi nggih kepada anak-anak yang entah itu anak yang sedang bermasalah ataupun anak-anak yang dalam kondisi baik-baik saja. Jadi lebih perhatian kepada mereka. Berarti rencananya adalah lebih melakukan pendekatan secara intensif gitu Bu ya, kepada anak-anak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu Us, menurut panjenengan yang lebih dekat itu berarti di kelas 6 itu Bu ya, yang memiliki kedekatan Bu ya? Kebetulan saya ngajarnya itu kelas 1A, 1B, 2A, 2B, lalu 6A, 6B. Kalau kedekatan secara fisik atau ngalem-ngaleman itu kelas 1, kelas 2 nggih. Karena kan wis kan gitu wis ngerangkul-ngerangkul atau apa. Tapi kedekatan dari segi mungkin apa ya, keterbukaan permasalahan atau apa memang kelas 6. Baik, Bu. Nah, secara spesifik berarti di sini adalah melakukan kedekatan yang secara emosional itu tadi Bu ya. Dan itu sangat diperlukan terutama di kelas-kelas tinggi Bu ya. Baik, setelah rencananya Bu Us yang tadi adalah lebih melakukan kedekatan atau lebih intensif lagi. Adakah yang diprioritaskan menurut Bu Us? Ada itu, nggih, ada itu ya anak yang apa ya istilahnya, kalau anak itu dia manut gitu, terus tapi apa di kelasnya dia itu uang teng-teng, nah gitu kan artinya memang dia memiliki apa ya daya tangkapnya memang agak kurang memang ya. Tapi kan itu tadi ya saya kasih perhatian anak-anak yang seperti itu kayak lebih seakan gitu loh Bu. Karena kan bukan tipe anak yang pemberontak gitu. Jadi memang belum muncul saja apa istilahnya apa kelebihan-kelebihan dia itu belum muncul saja. Dan memang dasarnya anak itu kan unik nggih. Mungkin dia dari segi pengetahuan atau dari segi kognitifnya memang nilainya rendah. Mungkin kan di seninya atau di olahraganya bisa muncul kan biasanya kan seperti itu. Cuman itu tadi karena anaknya memang belum nampak munculnya gitu. Nah, itu biasanya yang justru kayak seakan gitu Bu kalau saya itu. Wis seakan arek iki wis istilahnya itu wis arek tawaduk gitu ya, arek sing manut sama guru, tapi dari itu tadi kok ada kurang. Nah, itu yang saya kasih perhatian mungkin apa ada hal lain selain dia memiliki daya tangkap yang kurang seperti itu. Berarti ada Bu ya yang perlu diprioritaskan ya dari apa yang menjadi tujuan Bu Us. Nah, kemudian apa yang menjadi strategi Bu Us untuk melakukan prioritas itu Bu? Yang pertama saya kasih perhatian lebih Bu ya. Terus yang kedua lagi akan saya coba pancing itu dengan sering tampil ke depan Bu. Jadi ayo nak coba nak sampean yang bagian bicara sekarang, nah, seperti itu. Jadi mungkin itu tadi bisa menambah kepercayaan diri si anak, juga mungkin bisa menjadi salah satu sebabnya
semoga ini tadi anak tambah pinter gitu loh, istilahnya tambah pinter lagi, mungkin seperti itu. Luar biasa. Nah, apakah memerlukan jangka waktu menurut Bu Us untuk rencana itu tadi supaya sampai dengan berhasil itu menurut Bu Us apakah diperlukan jangka waktu yang panjang ataukah pendek menurut Bu Us? Iya, Kan tadi iya, iya, bagaimana sepertinya Bu? tetap butuh waktu yang panjang Bu Mus nggih. Karena semuanya kan juga butuh proses nggih. Nah, proses mungkin dari saya ataupun dukungan dari teman-temannya itu tadi. Oke. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana Bu Us itu tadi? Kalau ukurannya insya Allah anak itu mau terbuka, bisa mengungkapkan hal-hal yang dia tahu gitu aja Bu. Iya. Istilahnya wis gak muweneng maneh gitu loh nggih. Jadi istilahnya kalau pas dia sudah mau menyapa-nyapa saya, terus sudah ndak menjauh. Nah, seperti itu. Kalau dari kedekatan yang tadi sudah diawali itu tadi. Baik Bu Us, berarti dengan anaknya tersebut lebih terbuka dan berani tampil ke depan itu adalah sebuah tolak ukur Bu ya. Nggih. Nah, kemudian kira-kira dalam suatu rencana itu kan pasti ada sebuah gangguan Bu Us nih. Bagaimana cara Bu Us untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Kan yang namanya anak ketika mau tampil ke depan bisa jadi diganggu temannya atau juga bisa dijaili temannya, "Wes gak usah maju wes, tak wakili ae," gitu. Itu bagaimana cara Bu Us mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Iya, yang jelas saya utarakan lagi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Di antaranya saling menghargai dengan sesama teman. Jadi ya tetap mengulang-ulang Bu, hal-hal yang seperti itu namanya juga bersama anak-anak nggih. Jadi kan wis ejek-ejekan itu wis kayak wis sering terjadi. Jadi ya itu tadi di antaranya sering mengingatkan lagi kesepakatan yang sudah dilakukan, ayo dihormati temannya, sekarang sedang berlatih, sedang berproses. Nah, prosesnya anak ini tadi ya mungkin masih berapa persennya, nah itulah yang kita hargai dari kemauan dia untuk mau berkembang, mau dekat dengan teman, mau dekat dengan guru. Mungkin itu menjadi wasilah dia untuk menjadi aktif, menjadi pintar, seperti itu. Baik Bu Us, sedikit flashback tadi Bu Us itu memiliki tujuan menggali dan ingin lebih dekat dengan anak. Itu yang menjadi tujuan akhir dari Bu Us. Nah, apa komitmen Bu Us terhadap rencana tersebut? Komitmennya ya berupaya melakukan yang terbaik untuk anak maupun siswa-siswa kita. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah anak-anak juga akan terketuk hatinya. Artinya segala yang kita lakukan tidak akan sia-sia, mungkin seperti itu. Baik Bu Us. Nah, setelah memiliki komitmen untuk mewujudkan sebuah tujuan yang mulia tadi, siapakah yang dapat membantu dan apa saja yang dapat membantu Bu Us untuk menjaga komitmen tersebut? Yang pertama adalah rekan sejawat, nggih. Terus yang kedua lagi mungkin juga anak didik, nggih. Tadi teman-temannya sesama siswa, nggih. Mungkin juga orang tuanya juga, Bu. Jadi kolaborasi semua. Berarti
kolaborasi intinya Bu ya, yang dapat jaga komitmen Bu Us. Dan yang terakhir Bu, bagaimana dari semua tahapan kita sudah melakukan coaching siang hari ini, mulai dari tujuan identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir ini adalah tanggung jawab. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Bu Us? Ya, mungkin kita bicarakan lagi Bu nanti kalau ada hal yang masih kurang, mungkin seperti itu nggih, Bu Mus nggih. Oke, baik Bu Us. Berarti intinya percakapan ini tidak hanya terhenti di sini saja Bu Us nggih. Otomatis nanti Insyaallah. berlanjut ketika nanti di antara kita saling membutuhkan satu sama lain. Begitu Bu, karena kita adalah makhluk sosial Bu Us nggih. Terkadang saya yang membutuhkan panjenengan, begitu juga sebaliknya. Baik Bu Us, semoga apa yang menjadi tujuan Bu Us dalam sesi coaching siang hari ini dapat terwujud dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya tak kembali ke laptop lagi Bu, meskipun Iya. tidak Kayaknya terdeteksi. ada refleksi juga Bu Mus nggih. Iya ta Bu Mus. 60 Iya, menit itu bagaimana? dibagi refleksi kayak seperti itu nggih. Berarti kita ngisi yang di Word itu ta Bu? Mbah ya apa sih? Iya. Yes, terima kasih. Siap. Iya. Lembar refleksi diri latihan coaching di istilah cukup setengah di berikut room. Pengisian lembar refleksi diri dilakukan di main room. Berarti ini mungkin Bu Us, kita mencoba ngisi lembar refleksi nggih? Nggih. Panjenengan sudah ada Bu? Ini refleksinya untuk kita sendiri apa kita berdua ya Bu ya? Ini coba tak share yang refleksi itu tuh Bu, hasil downloadan Bu ya. Halo Bu? Bu, sudah ada suaranya. Bentar Bu. Oh, enggak ada suaranya. Wah. Mic saya mati Bu. Mic-nya mati, iya. Pak. Bentar Bu, saya share ini Bu. Bisa di ini Bu, dilihat Iya. Bu. Sudah, saya sudah. Nah, ini isinya. Setiap orang gitu toh? Kalau melihat ini setiap orang Bu ya. Jadi kita mengisi di ininya kita masing-masing aja Bu ya, sambil menunggu jam kembali ke main room 14.15. Oke. Gitu Bu ya. Baik, ini saya stop, kita mengerjakan sendiri Bu ya. Oke. Itu muncul apa Bu? Indisi. Apa ini? Ada yang terakhir Bu, tuliskan umpan balik dari coach Anda Bu ya. Oh, berarti jenengan ngisi punya saya ngisi punya jenengan, ngoten berarti Bu nggih? Lesan aja enggak apa-apa wes, ditulis masing-masing. Baik Bu. Bentar Bu.
Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Bagaimana, Bu? Nek perasaannya ya senang, penuh semangat gitu aja lah, ya wis cukup toh ya. Umpan balik dari coaching Anda. Humus mau menambah apa? Sebentar, Bu. Tuliskan umpan balik. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasakan senang, bahagia, dan memiliki sebuah Sik tak catet ya, Humus. Merasa bahagia nah, karena apa yang menjadi tujuan yang menjadi tujuan dapat memiliki arah yang jelas sampai di mana, Bu? Ya Allah, Kak. Fokus saya hilang. karena apa yang menjadi tujuan dapat memiliki arah yang lebih jelas. Hah? Kak Rubu. Iya, wis ya. Nggih, nggih. Jam pulang, Bu, bingung. Iya, jam 2. Nggih. Tak nitip absen juga. Ngapunten, Bu Us, ya Allah, ada gangguan. Sponsor. Ya itu sih, Bu. Dengan adanya coaching ini sehingga tujuan saya dapat memiliki arah Yang lebih jelas untuk mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memahami kodrat murid. mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dan apa, Bu? Yang berpihak pada murid dan kodrat murid. Yang berpihak kepada murid Dan kodrat murid. Yang sesuai dengan kodrat murid. Sudah atau mau ditambah? Sudah, Bu. Okay. Sekarang kalau dari Bu sendiri, dari sesi coaching siang ini, apa yang Bu Us rasakan pada saat di coaching tadi, Bu Us? Saya merasa sangat senang dan bersemangat sehingga saya bisa lebih terarah menggali aksi-aksi yang akan dilakukan
Nggih, Bu. Saya merasa sangat senang dan bersemangat, sehingga saya lebih terarah menggali aksi-aksi yang akan dilakukan agar lebih dekat kepada siswa dan mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Sudah, Bu? Oke, sampun. Kita lanjutkan mengisi sendiri, Bu, ya. Tuliskan hasil refleksi Anda. Pertama yang salah. Sesuai. Nggih, kersane gak saged sian iki, gak soba sampai 3:30 aku. Nggih, nggih. Siap. Apa sambil buat Bumus, kanvas kalian Bumus? Kelompok kita gitu. Itu apa? Oke. Jangan belum selesai tangisinya. Belum. Berarti. Bentar, Bu. Oh, Bumus nggih, disuruh membuat video untuk referensi besok itu berarti apa kita ulang lagi ya Bumus ya yang tadi ya. Jadi alur tirtane lebih tertata, pertanyaan-pertanyaan juga bisa lebih berbobot seperti itu. Boleh, Bu, monggo, Bu. Lah nggih, aku cuma sik ngeraba-ngeraba opo wae sing ditekokno. Kula anu niku, Bu, kula tulis niku, Bu, alure, Bu.
Wis siap berarti. Enggak apa-apa kalau mau mengulang, teknisnya bagaimana, Bu? Ya, seperti ini tadi, gimit gini aja. Oh, gimit gitu. Baik. Hmm. Nanti di-record kemudian kita ini, Bu, ya, Masukkan yang di masukkan. presentasi. Betul. Harus selesai, Bu, bentar. Ya wis, berarti ini kan sudah mau kembali ke main room kan, Bu? Ya, Nggih. nanti setelah kita gimit sendiri, kita langsung susun kanvanya, Bu, nggih? Nggih. Wis. Bu Us ini di rumah apa di sekolah, Bu Us? Sudah di rumah. Nggih, Bu, nggih tinggal mencolot nggih njenengan nggih, Bu, nggih. Ya, mencolot selak udan mencolot. Nah, ini Saiki saya wis siap. sampai selesai nanti di sekolah, wis. Ayo, Dek. Wis siap-siap, Dek. Bu Yuni tanya, sudah selesaikah kelompoknya? Sudah, Bu. Aduh, laptopnya nyeng. Terus bagaimana, Bu? Kembali apa piye, Bu? Nggih, kembali ke main room, nggih. Nanti kalau disuruh memaparkan. Bungkus saya wis apa jari bungkus wis? Kelompok 5 sudah nggih, Bu, nggih? Nggih.